Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang inilah kamu yang sebenarnya dan takdir nyata buat kamu. Takdirmu yang nyata ya. Dan ini sungguh luar biasa banget. Tapi ingat ya buat Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, Gemini harap bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke, buat Gemini semuanya dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan sapa katanya buat Gemini. Inilah diri kamu yang sebenarnya dan takdirmu yang nyata. Dan ini juga energi banyak orang, bisa resonan bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonan. Buat kamu yang tidak resonan, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Baik, Gemini. Satu lagi, ya. Oke. Coming of age. Nah, ini ada sebuah takdir ya yang akan kamu jalani. Sebuah takdir di mana kamu akan memiliki sebuah fase baru dalam kehidupan kamu. Dan itulah kamu Gemini. Kamu itu selalu membuat hal-hal baru gitu loh dalam hidup kamu. Dimana Gemini juga suka berpetualang. Ya. Gemini itu orangnya simpel. Gemini itu orangnya kayak dia nggak ribet-ribet banget gitu. Tapi banyak sih orang-orang yang mengatakan kalau Gemini itu egois lah, Gemini itu jahat lah, Gemini itu inilah itulah. Ya terkadang itu bukan karena apa ya. Pada dasarnya semua kita itu baik. Terkadang karena lingkungan yang membuat kita terkontaminasi sehingga melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan karakternya kita gitu ya. Nah, Gemini di sini itu bisa mengontrol. Kenapa? Karena jika Gemini punya masalah, Gemini itu selalu kayak memendam sendiri. Lebih bisa menyelesaikan sendiri. Dia tidak ingin ada campur tangan orang lain. Ya. Dan Gemini juga seseorang yang benar-benar kalau misalnya ada nih orang yang mau ngajak dia happy, ya happy gitu loh. Jadi bisa menyesuaikan lah keadaan dan lingkungan Gemini. Jadi kalau Gemini ini bisa dibawa jahat ya jahat, kalau dibawa baik ya baik gitu loh. Intinya dia akan mengikuti alur seseorang itu seperti apa. Nah itulah kalau seseorang sudah menyakiti dia, maka dia akan gampang juga untuk nyakiti seseorang. Tapi sih bukan bukan dendam, bukan gitu. Gemini sih tidak punya sifat dendam, hanya saja dia ingat apa yang diperbuat oleh orang kepada dia gitu loh ya. Gemini itu bisa ngapain aja. Nah itu kalau kita pengen Gemini itu jadi baik ya kita harus baik sama dia. Kalau kita pengen Gemini itu jadi jahat ya kita jahat sama dia gitu ya. Tapi ya janganlah sampai jadi jahat ya. Karena Gemini itu orangnya kayak dia bisa menyesuaikan keadaan. Makanya dia lebih bisa dikatakan dia seorang yang strong banget. Dia orang yang benar-benar punya inner strength yang luar biasa gitu loh. Ya. Kalau misalnya dia apa ya punya rezeki yang lebih gitu ya, Gemini itu suka berbagi. Gemini itu orangnya ya loyal juga gitu ya, baik sih pada dasarnya baik ya baik, tergantung kita sih sama dia ya, itu Gemini. Itulah sebenarnya Gemini ya. Dan Gemini ini selalu menemukan fase-fase baru dalam kehidupannya dia. Arti kata dia selalu membuat misalnya nih, oh aku udah sukses, tapi aku akan pengen lebih sukses lagi gitu loh. Jadi Gemini itu punya usaha, punya mindset yang bisa benar-benar kayak dia kontrol ya. Dan misalnya Gemini punya ini nih. Nah, ya mungkin intinya bukan merasa belum puas, bukan, hanya saja dia punya keinginan dan itu akan dia capai gitu loh. Itulah Gemini. Orangnya berkarakter. Orangnya itu ya apa ya unik juga ya kalau aku katakan ya di sini. Kalau dalam percintaan itu Gemini,
Dia adalah seseorang yang benar-benar kayak, ya mungkin sering dibuat sedih juga ya, karena dia adalah orang yang kuat. Gemini ini, seseorang yang mungkin dia pernah sering disakiti, dia mungkin sering dikhianati gitu ya, tapi dia tidak ingin orang tahu kalau dia itu terluka gitu loh. Dia tidak ingin dia tidak ingin orang-orang tahu kalau dia itu, sakit hati gitu. Dia mencoba untuk menunjukkan kalau dia happy. Kalaupun sudah disakiti, kalaupun sudah dikhianati, dia lebih memilih untuk, menunjukkan kepada orang-orang ya biasa aja gitu. Terkadang kan kita ada tuh kalau kita sedih, kalau kita dikecewakan, kalau kita dikhianati ya, pasti kita udah ngobrol ke teman, udah curhat ke teman, udah cerita ini itu ya. Kadang kita untuk melampiaskan rasa sakit hati seperti itu. Nah, namun kalau Gemini ini lebih memendam aja. Palingan ya dia Gemini lebih mengurung diri di kamar, dia lebih curhat sendiri, mungkin lebih cari kesibukan begitu ya. Makanya Gemini ini terlihat orang yang kuat. Terkesan Gemini ini orang yang suka nyakitin orang, padahal enggak. Dia sendiri tersakiti gitu loh ya. Gemini. Ini. Dan bringer of change. Gemini ya, seseorang yang bisa membawa perubahan. Ya, arti kata begini, kalau kamu berteman sama Gemini ya mungkin mana tahu nih ada teman-teman yang lagi kepoin zodiak Gemini. Nah, kalau misalnya kita dekat dengan Gemini, dengan kamu ya, ada seseorang mungkin dekat dengan kamu. Lalu ya seseorang itu mungkin punya masalah atau punya eh, ya kesedihan lah bisa dikatakan seperti itu. Jika dia datang ke kamu, dia akan bisa menjadi lebih baik. Kenapa? Karena kamu itu membawa energi positif. Bisa saja saat orang berada di dekat kamu, orang itu sudah merasa nyaman. Mungkin dengan perkataan kamu aja mereka sudah kayak ya gimana gitu. Karena suara kamu akan didengar di sini, Gemini. Intinya kamu juga seseorang yang ya healer lah bisa dikatakan seperti itu, bisa menyembuhkan keadaan siapapun. Karena kamu itu bisa menyembuhkan diri kamu sendiri saat kamu terluka. Dan kamu juga bisa menyembuhkan orang-orang yang mungkin di sekeliling kamu yang pernah tersakiti, yang mungkin dalam keadaan terluka ataupun apa ya. Kamu selalu mensupport mereka. Itu kamu ya, Gemini. Walaupun pada dasarnya Gemini itu sering terluka gitu ya, tapi dia tetap berusaha untuk membantu orang-orang yang mungkin berada dalam kondisinya dia juga gitu. Karena dia merasakan bagaimana terluka itu, bagaimana disakiti itu, dia ngerasain. Makanya dia kalau ada aja orang yang curhat sama dia gitu ya, cerita, curhat ini itu, dia akan respon. Dia akan memberikan support lah ya, itu Gemini. Pertahankan ya, karakter kamu seperti itu, pertahankan apa yang kamu miliki seperti itu ya. Make a wish. Nah, Gemini selalu punya harapan. Nah, ini mungkin sebuah takdir kamu juga, takdir kamu yang nyata. Ada permintaan kamu selalu membuat permintaan-permintaan atau kamu selalu membuat mimpi, membuat planning dan itu bisa kamu wujudkan. Karena dengan apa yang kamu miliki ya mungkin talenta, kamu punya bakat ya, mungkin kamu juga punya inner beauty, inner handsome gitu ya. Jadi maka kamu akan dengan gampang mewujudkan apa yang menjadi impian kamu di sini. Oke. Gemini, kita akan coba lihat di sini. Apa lagi yang akan terbaca buat Gemini? Oh. Udah 3 ya, kita langsung aja ya. Di sini ada Three of Swords. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu itu ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Gemini sama Gemini kayaknya cocok ya, tapi mungkin akan sering tersakiti nih. Mungkin sama-sama bisa dikatakan ada ego ya, mungkin bisa saja kalau kamu itu yang belum dewasa, mungkin masih kuliahan gitu ya, di semester pertama gitu ya, di tahun pertama itu masih labil. Ya mungkin jika kamu seumuran itu mungkin akan bentrok gitu ya. Karena di sini ada kartu Three of Swords, sering saling menyakiti gitu. Ya mungkin misalnya kalau kamu punya zodiak yang sama ya, semoga kamu akan bisa menyelesaikan masalah-masalah kamu yang sering terjadi itu ya. Oke. Ini ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio, dan Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan,
dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Gemini. Nah, kita akan coba lihat ada takdir yang memang kamu jalani ya, saat ini ataupun sebelumnya ya. Dimana terlihat kamu pernah disakiti, kamu pernah dikecewakan. Dan ini mungkin adalah sebuah takdir. Takdir di mana kamu harus menerima ini gitu loh. Menerima kesedihan ini. Karena mungkin dengan ini nantinya kamu bisa mengetahui ya kekuatan dalam diri kamu. Dan dengan ini juga kamu bisa banyak belajar. Ya, orang seperti apa yang memang aku butuhkan begitu. Oke. Karena apa ya? Aku melihat di Five of Swords. Ini adalah gambaran di mana kamu begitu sangat terluka. Sampai-sampai kamu pengen menjauh dari, ya mungkin dari keramaian, dari apa. Karena kamu tidak ingin tahu, maksudnya itu kamu tidak ingin orang tahu kalau kamu itu terluka. Makanya kamu pengen menjauh dari mereka. Mungkin menyendiri gitu ya, mungkin kamu di dalam kamar aja ya. Intinya ini ya, kamu pernah disakiti atau dikhianati atau dibohongi oleh seseorang yang mungkin sudah kamu cintai. Justru mungkin dulunya hubungan kamu dengan dia itu begitu intens, sudah punya planning, sudah pengen menikah juga gitu ya. Ada yang begitu. Namun di sini aku lihat ya akhirnya kamu terluka. Terluka karena cinta yang kamu rasakan terhadap dia. Ya, mungkin dulunya kamu terlalu memaksakan gitu ya. Ternyata itu tidak bisa. Kalau tidak jodoh ya tidak bisa dipaksakan. Nah, disinilah akhirnya hati kamu sakit. Apalagi mungkin di sini hadirnya orang ketiga. Ya, orang ketiga di antara kamu dengan dia itu mungkin karena dia membohongi kamu. Ya. Di sini aku merasakan ada Three of Cups. Inilah gambaran itu. Dimana kamu pernah merasakan kamu punya teman. Kamu punya pacar. Ya, teman kamu yang ngambil pacar kamu gitu loh. Nah, ini ada gambaran ya. Nah, di sini ibarat kata kalau kamu seorang perempuan, ya di pertemuan ini mungkin kamu bersahabat ya, kamu berteman, tetapi ternyata ya di belakang kamu ya teman kamu mungkin ya menusuk kamu dari belakang begitu. Itu yang membuat kamu merasa sakit banget gitu. Tapi ya sudahlah, memang ini takdir gitu, takdir yang harus aku terima. Tapi itu juga lah suatu pelajaran bagi kamu yang membuat kamu jadi kuat, kamu jadi bertahan, kamu jadi seseorang yang punya power akhirnya gitu ya, dan kamu akhirnya bisa menunjukkan siapa kamu sebenarnya ya. Kamu pantas untuk dipertahankan, kamu pantas untuk diperjuangkan. Akan ada seseorang hadir ke dalam hidup kamu di sini. Ya, ada seseorang yang akan melakukan sebuah tindakan ya untuk memperjuangkan kamu. Arti kata seseorang yang sudah menyakiti kamu, dia bukan yang terbaik buat kamu. Dia adalah orang yang benar-benar kayak ya harus kamu buang jauh-jauh begitu ya. Oke. Nah, kita akan coba lihat di sini lagi apa yang terbaca buat Gemini. Wah, ini juga sudah menandakan nih, akan ada pertemuan nih antara kamu dengan seseorang. Jadi kamu jangan khawatir saat kamu terluka, saat kamu disakiti, ya, saat kamu dikhianati. Kamu jangan berpikir kalau kamu tidak akan bertemu lagi dengan seseorang. Ya. Nah, ini dia. Wow, ini bagus sekali ya. Nah, ini ada kamera. Learn from the past. Nah, di sini kamu belajar dari masa lalu kamu. Kamu belajar dari hal-hal yang sudah menjadi masa lalu gitu ya, yang sudah berakhir ya. Karena mungkin kamu beranggapan ya itu adalah hubungan yang benar-benar kayak tidak bisa aku perjuangkan. Memang sudah harusnya aku untuk berpisah. Kenapa? Agar aku bisa bertemu dengan seseorang yang soulmate aku sebenarnya gitu loh. Nah, ini meeting and conversing ya. Savoring the moment. Friendship, ya mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang yang mungkin dia dulunya adalah teman kamu. Ini mungkin sudah takdir kamu akan bertemu dengan dia. Jadi kalau sudah jodoh itu pasti akan ketemu dalam kondisi apapun, dalam bentuk apapun ya. Dengan siapapun dia akan bertemu. Itu pun tidak akan pernah kamu duga dan kamu sangka sebelumnya ya. Semua itu akan berjalan begitulah gitu. Nah, inilah akhirnya seseorang yang awalnya berteman ya di pertemuan ini mungkin awalnya ya biasa aja, tapi
setelah terjadi pertemuan itu, ya saling memikirkan, "Ini kok bisa ya, aku punya perasaan yang berbeda ke kamu." Nah, disitulah mungkin Gemini juga punya intuisi yang kuat, sehingga merasakan apa yang orang lain rasakan. Jangan-jangan dia juga merasakan hal yang sama gitu loh. Ya mungkin itu adalah soulmate, oke? Nah, dan akhirnya aku melihat yang akan ditakdirkan untuk kamu itu, kamu akan menikah. Kamu akan bertemu dengan seseorang itu. Ya mungkin awalnya hanya berteman, ya awalnya cuman kenalan gitu aja, ya mungkin awalnya menjalin pertemanan lah gitu ya. Karena kamu sudah banyak belajar di masa lalu. Yang dulunya mungkin kamu pernah ketemu di sosial media, di aplikasi gitu. Langsung ngerasa nyaman, langsung punya hubungan yang intens, tahu-taunya ujung-ujungnya ditinggalin lagi, disakiti lagi, dikhianati lagi gitu ya. Jadi kamu saat ini mungkin lebih kayak, ya udah kita berteman aja dulu ya. Kita pengen tahu nih isi hati masing-masing. Kita pengen tahu nih bagaimana kamu ke aku ke kamu gitu. Apakah kamu akan bisa menerima kekurangan aku? Ataukah aku bisa menerima kekurangan kamu gitu ya? Itu yang mungkin kamu dan dia cari tahu dulu. Jadi harus pelajari dulu. Nah, itu yang perlu kamu ketahui ya. Dan akhirnya disitulah muncul nantinya suatu keinginan, suatu komitmen dan ya dan akhirnya kamu akan menikah. Kamu harus yakin ya itu ya. Ini bagi kamu yang single. Tapi bagi kamu yang memang sudah menikah, ya kamu mungkin akan merasa pasangan kamu itu adalah segalanya, soulmate gitu ya. Oke? Buat Gemini, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Semoga apapun yang terbaca di sini bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi Gemini, dadah.